Welcome back to my channel di Chanson's Finding. Kali ini saya akan memberitahu tips supaya aman dalam meng-copy-paste sebuah artikel atau tulisan. Nah, ingin tahu caranya? Simak video berikut ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen ya, supaya channel ini terus berkembang. Langkah pertama, buka artikel yang akan kita copy paste. Pastikan koneksi internet dalam keadaan baik ya. Lalu, masuk ke browser dan masukkan alamat dari website yang akan kita sediakan di deskripsi video ini. Nah, ketikkan link plagiarisme detector di web address, lalu ketika sudah muncul ya, itu di bagian dialog box yang di bawah, di plagiarisme detector hanya minimum itu 50 kata sampai dengan 2000 kata dalam memparaphrase sebuah tulisan. Nah, ini ada limitation kata ya dalam plagiarisme detector. Nah, fiturnya itu, jadi kekurangannya di plagiarisme detector adalah hanya bisa memparaphrase artikel atau sebuah tulisan dalam bahasa Inggris. Saya sudah mencoba menggunakan bahasa Indonesia tetapi tidak bisa. Jadi langsung aja ini copy paste artikel bahasa Inggris, copy dan paste, lalu kita turun ke bawah. Nah, itu ada I'm not robot, itu harus dicentang. Nah, baru klik paraphrase. Kita tunggu sampai loadingnya itu benar-benar penuh. Nah, ini suggesting artinya itu lagi memproses paraphrasingnya. Kita tunggu sampai benar-benar 100%. Nah, sementara itu menunggu. Jadi kelemahannya adalah hanya bisa memparaphrase artikel atau tulisan dengan bahasa Inggris. Ketika dengan bahasa Indonesia dia tidak bisa, tetapi saya sudah mencoba dengan menggunakan artikel bahasa Indonesia. Ketika di outputnya hasilnya sama, tetapi ada bagian kata yang memiliki sinonim dan kita harus menggantinya secara manual. Nah, ini lihat dari original wordnya itu study, tapi ketika sudah diparaphrase menjadi to check. Ya, itu ada warna hijau, merah, kuning, dan hijau daun. Itu ada a part, di original wordnya, kata aslinya adalah a part, tapi diganti menjadi a component. Ya, beginilah tampilan dari plagiarisme detector. Jadi kalau sudah, kita bisa cek grammarnya juga. Ya, ini ada grammar check dan cek plagiarisme juga bisa. Setelah itu kita tinggal download reportnya. Langsung saja kita mengetik duplicate checker di web address. Lalu kita tunggu tampilannya sampai keluar. Ya, ini tampilan duplicate checker yang user friendly. Di duplicate checker seperti biasa kita masukkan artikel, pastekan artikel dalam kotak box itu ya, enter text. Nah, maksimum kata yang mau diparaphrase hanya 2000 kata, hanya 2000 kata maksimumnya. Ada limitation di setiap paraphrase online. Nah, ini kita copy artikelnya dan pastekan di input yang mau diparaphrase, atau bisa menggunakan icon upload artikel itu. Nah, lalu rewrite article. Ya, kita klik rewrite article. Tunggu proses loadingnya. Proses loading itu lama dan cepatnya bergantung dari banyaknya kata yang dimasukkan. Jadi berdasarkan banyaknya kata yang dimasukkan. Fitur yang ada di duplicate checker itu bisa convert image to PDF
atau PDF to image. Kemudian ada summary, grammar checker juga. Di double checker bisa ada fitur-fitur lain selain paraphrasing tools. Ya, ini hasil dari paraphrase-nya. Di sebelumnya, kata teacher diganti menjadi lecturer, tetapi di sini diganti menjadi academic, yaitu ada lecturer, academic, dan teacher. Original grammar menjadi descriptive linguistic, ini yang berwarna merah, kuning, hijau. Itu adalah kata yang berhasil di paraphrase. Kita bisa juga cek grammarnya atau memparaphrase lagi. Oke, kita langsung saja ke preposeo ya, linknya. Nah, ini muncul penampakannya di tampilan awal ya. Ini ada simple dan advance. Simple itu artinya katanya ya itu saja, tidak perlu ada suggestionnya. Tapi kalau di advance ada suggestion wordnya. Nah, di preposeo ini bisa memparaphrase bahasa Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, Spanyol, Indonesia, dan Turki. Ya, tidak ada minimal wordnya. Tampilannya juga enak dan bisa di linknya atau dokumennya bisa ada di upload lewat G Drive, Cloud, atau langsung saja seperti ini yang saya praktekkan. Copy artikelnya, lalu kemudian paste. Nah, itu langsung ke klik paraphrase tombol hijau yang ada di bawahnya. Di selama proses rewriting itu tergantung dari banyaknya kata. Ya, ini tampilan hasil dari paraphrase dengan simple. Ada instructors, dari teacher jadi instructors. Ada beberapa kata yang diganti. Nah, ini kita mau coba yang advance seperti apa? Langsung saja. Ini adalah proses langkah-langkah ketika kita memilih advance. Ada paraphrasing, editing, dan cek grammarnya. Kebanyakan orang tuh pakai ini karena aplikasinya mudah, user friendly, tampilannya juga simple. Ini langsung coba bagaimana hasilnya seperti apa. Langsung klik paraphrase tombol bawah hijau tersebut. Kita tunggu tampilannya. Ya, suggesting ini berarti ini lagi proses paraphrasing kata-kata mana saja yang diganti. Nah, ini kita juga bisa edit mana yang kiranya kurang pas atau make sense atau gak sesuai, karena di paraphrase ini kan hanya mengganti sinonim dari kata yang aslinya. Ya, ini bisa dilihat di tampilannya. Kita bisa edit atau langsung copy paste hasil dari output yang sudah di paraphrase di preposeo, yaitu original wordnya dan suggestionnya. Nah, itu yang berwarna adalah hasil dari paraphrase-nya. Nah, hasil dari paraphrase ini kita juga bisa memparaphrase lagi atau bisa cek grammarnya. Ini dari hasil paraphrase kemudian diparaphrase lagi, itu bisa. Ya, sekarang kita ketik saja quillbot.com. Ini adalah tampilan dari Quillbot. Ya, di Quillbot kita bisa gunakan untuk memparaphrase dan juga bisa buat summarize. Nah, kita sekarang menggunakan untuk paraphrase-nya. Ada mode standar dan fluency. Standar artinya kita gunakan biasa, artinya hanya mengubah sinonim, dan ini bisa juga mengubah sinonimnya dan gramatikalnya. Di setting kita bisa
memasukkan juga quotation jika di artikel atau tulisan yang mau kita paraphrase ada sebuah quotation. Kita juga bisa menggunakan bahasa American English, British English, dan Australian English. Itu tergantung dari tulisan atau artikel yang kita pakai. Jadi ini hanya khusus digunakan untuk paraphrase bahasa Inggris ya. Nah, kekurangannya di Quillbot hanya maksimumnya 500 kata. Karena ini artikel yang saya mau paraphrase lebih dari 500 kata, jadi saya delete. Hanya ada 477. Sekarang langsung di paraphrase. Ya, ini adalah tampilan dari paraphrase. Dari 477 kata, ya, hanya menjadi 4 sentences, 4 kalimat. Dari 477 kata di paraphrase menjadi 4 sentences, yaitu ada huruf yang berwarna dan bergaris bawah itu bisa kita ganti. Ada suggestion word-nya, bermacam-macam suggestion word, mau kita ganti seperti apa itu disediakan di situ. Ini grammaticalnya juga sudah dicek, jadi sudah automatically ya, kita bisa mengcopy hasil output dari paraphrase langsung di copy. Oke, itulah beberapa video paraphrasing tools yang bisa kita gunakan untuk copy paste sebuah artikel atau tulisan agar terhindar dari plagiarisme. Di bawah ini akan saya sediakan juga link paraphrasing online agar kalian bisa mudah dengan mengaksesnya. So, jangan lupa subscribe, like, and share supaya channel ini terus berkembang. Thanks for watching. Bye. See you on the next video.